Berikut ini yang merupakan ciri-ciri tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan lenting sempurna ya. Nah, tumbukan lenting sempurna itu apa aja sih? Yang pertama, tumbukan lenting sempurna itu E-nya harusnya 1. Lalu pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan juga berlaku hukum kekekalan energi ya. Energi kinetiknya tidak hilang ketika terjadi tumbukan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Soal nomor 2, bola bermasa 0,5 kg, ya masanya 0,5 kg ditendang dengan gaya 10 Newton dalam waktu 0,2 detik. Berapakah impulsnya? Nah, impuls itu adalah gaya kali selang waktu. Ya, di sini ada gayanya 10 Newton dan selang waktunya 0,2. Jadi adalah 2 Newton second. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada gayanya, bisa juga kita cari impuls adalah perubahan momentum juga. Impuls juga perubahan momentum. Ya, asal ada perubahan momentum, nah, ada impulsnya. Kita lanjut soal nomor 3. Di antara benda berikut yang mempunyai momentum terbesar, nah karena momentum itu adalah perkalian massa dengan kecepatan, ya, dan momentum itu ingat besaran vektor, maka besar momentumnya tergantung pada massa dan kecepatan. Nah, kita lihat manakah yang terbesar di sini. 48 kali 25, 50 kali 10, 100 kali 12, 100 kali 25, dan 120 kali 10. Jawabannya adalah 100 kali 25, yaitu 2.500 kg M/S D. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut. Nomor 4. Sebuah roket membakar bahan bakarnya dengan laju 150 kg/s. Jadi ini adalah laju perubahan massa terhadap waktunya, atau apa namanya itu ya, massa yang dibuang per detiknya ya. Lalu kecepatan gas buangnya itu 4 km/s ya. Jadi ini kecepatan gas buang U sama dengan 4.000 meter ya, meter per s. Nah, pertanyaannya adalah gaya dorong roket. Nah, gaya dorong roket itu sendiri F sama dengan delta M per delta T dikali dengan kecepatan gas buangnya. Jadi kita kalikan aja 150 kg per s dikali dengan 4.000 gitu ya, M per S, maka jadi hasilnya jadi 4 kali 15, 6 kali 10 pangkat 5 Newton. Jadi kilogram M per S kuadrat itu Newton. Soal berikutnya nomor 5. Bola tenis masanya 100 gram dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian 20 cm tanpa kecepatan awal. Lalu setelah mengenai lantai, bola memantul dengan kecepatan 1 M per S. Jadi kalau misalnya kita buat ini lantainya, lalu ini ada bolanya dijatuhkan dari ketinggian 20, H sama dengan ya H0 lah kita anggap ya, 20 cm. Jadi nanti kalau dijatuhkan dari ketinggian 20 cm, maka nanti kita bisa dapat kecepatan ketika menumbuk ini. V sama dengan, dari hukum kekalahan energi kita dapat V sama dengan akar 2GH ya. 2GH nolnya. Ya, kalau kita hitung akar dari 2 kali 10 dikali 0,2. Itu hasilnya akar dari 4 ya. Itu 2 M/S. Tapi arahnya perhatikan, minus ke bawah. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Bola memantul kembali dengan kelajuan berapa? Pasti ke atas ya, 1 M/S. Jadi kalau yang bisa katakan V, nanti ini V aksen. Ya, V aksennya adalah 1 M/S. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah perubahan momentum? Perubahan momentum itu adalah momentum akhir kurang momentum awal. Momentum akhir itu berarti M kali V aksen kurang M dikali V. M kita keluarin dikali V aksen min V. Tapi ingat, hati-hati ini vektor ya. M-nya adalah 0,1 karena kilogram ya. Dikali V aksennya adalah 1 min, mula-mula itu awal menumbuknya adalah 2, tapi ke bawah ya, min 2. Ini jadi M per S, maka hasilnya adalah jadi plus ya, ini jadi plus, jadi 0,3 kilogram M per S. Kilogram M per S itu sama aja dengan 0,3 Newton detik. Jadi jawabannya B.
Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Sebuah bola dengan massa 0,1 kg dilempar horizontal dengan kecepatan 20 mprs. Kemudian dipukul hingga berubah arah. Ya, berubah arah yang mula-mula ke kanan, sekarang ke kiri. Jadi mula-mula ini bergerak dengan kecepatan V, katakan V1 gitu ya. Bergerak ke sana, lalu dipukul ya hingga berubah arah. Jadi kalau mula-mula ke kanan berarti setelah itu dipukul menjadi katakan V1 aksen. Ya, karena dipukul dengan katakan pemukul ya, dipukul sehingga pertanyaannya berapakah besar impuls yang diberikan? Ya, impuls itu bisa gaya kali selang waktu, tapi di sini gayanya nggak ada ya. Jadi impuls boleh F kali delta D. Selain itu impuls juga delta P ya. Itu M dikali V2 min V1. Nah, M-nya adalah 0,1, V2-nya ke kiri ya, berarti minus ya. Minus 40 kurang V1-nya ke kanan, dari minus 20. Berarti hasilnya adalah minus 60 kali 0,1 berarti minus 6 Newton second. Nah, minusnya itu menyatakan bahwa dia adalah negatif ke kiri. Jadi jawabannya adalah A, ya 6 Newton second ke kiri ya. Lanjut nomor 7, seorang nelayan naik perahu dengan bergerak dengan kecepatan 4 mprs, massa perahunya masing-masing 200 kg dan orangnya 50 kg. Pada suatu saat orang itu meloncat ya dari perahu dengan kelajuan atau kecepatan 5 mprs relatif terhadap perahu dengan arah yang berlawanan. Maka kecepatan perahu akan menjadi berapa? Mula-mula 4, orang melompat ke belakang, maka perahunya akan terdorong lebih cepat ke depan. Jadi persamaannya kita bisa gunakan momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi kalau kita perhatikan ini perahunya, ya oke, gitu ya. Ini misalnya perahunya bergerak ke sana dengan kecepatan V perahu sebesar 4 mprs ya. Lalu di sini ada orang, ya. Lalu kemudian yang terjadi adalah orangnya melompat, orangnya melompat ke belakang ya gitu ya. Orangnya melompat ke belakang dengan kecepatan V orang aksen lah gitu ya. Maka nanti perahunya akan melaju dengan kelajuan berapa sekarang? V aksen itu yang ditanya berapa. Nah, ini bisa kita gunakan momentum awal sampai dengan momentum akhir. Momentum awalnya berarti M perahu, V perahu, tambah M orang, V orang. Inilah kecepatan momentum awal sistem sama dengan. Nah, sekarang yang terjadi, perahunya akan terdorong dengan kecepatan V aksen ya, tambah orangnya ke belakang. Ya, V aksen. Nah, kalau kita masukin angka-angkanya, MP VP itu adalah 200 dikali 4 ditambah orangnya walaupun diam terhadap perahu, tapi terhadap air itu bergerak. Berarti 50 kali 4 ya sama dengan kecepatan perahu. M perahunya itu 200 dikali VP aksen, tambah M orangnya itu adalah 50 dikali V orang aksen dia melompat dengan kecepatan 5, masih relatif terhadap perahu. Maka terhadap air harus kita hitung lagi. Maka terhadap air adalah bukan 5, terhadap perahu yang 5 terhadap air adalah karena dia ke belakang min 5 ya. Tapi ingat, perahunya sendiri kan bergerak dengan kecepatan VV aksen sekarang. Setelah dia melompat. Maka hasilnya ini adalah 1000. Nah, pindah ruas yang ini berarti 1000 sama dengan, nah ini adalah 250 VP aksen kurang 250, begitu ya. Maka dari sini bisa kita tahu 1250 sama dengan 250 VP aksen. Maka VP aksennya sama dengan 5 mprs. Jadi semakin cepat ya setelah orangnya melompat ke belakang. Ya, nomor berikutnya, soal nomor 8. Sebuah peluru 0,03 kg ditembakkan dengan kecepatan 600 mprs pada balok kayu yang masanya
3,57 kg yang digantung. Ternyata pelurunya masuk ke dalam dan diam di dalam bersarang. Berarti untuk kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum dan tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali. Maka M peluru kali V peluru tambah M balok kali V balok sama dengan M peluru tambah M balok kali V aksen. Begitu ya, masuk ke dalam. Nah, baloknya mula-mula diam, M pelurunya 0,03 dikali 600 sama dengan dijumlahkan ya. 0,03 tambah 3,57 itu adalah 3,6 V aksen. Jadi V aksennya kita akan dapat 3 kali 6. 18 dibagi 3,6. 18 dibagi 3,6. Ini hasilnya adalah 18. 3,6 itu 5 ya. 5 ampere. Jadi kecepatannya si balok itu naik ke kanan itu adalah 5 ampere. Lalu dia akan naik ke atas, suatu saat V di sini akan sama dengan 0, mengayun. Ya, setelah naik setinggi berapa. Nah, untuk itu kita anggap aja ini titik 1 dan posisi balok kedua. Energi mekanik di titik 1 itu akan sama dengan energi mekanik di titik 2. Ini proses sudah tumbukan. Nah, energi mekanik di titik 1, anggap titik 1 itu adalah titik acuan, berarti energi potensialnya 0. Yang ada adalah energi kinetik setengah MP aksen kuadrat sama dengan akhirnya VI jadi 0 di titik 2, yang ada energi potensial MGH. Jadi nanti bisa dicoret, maka setengah dikali 5 kuadrat sama dengan 10H. Dari sini H-nya akan kita dapatkan 25 per 20 ya. 25 per 20 atau 1,25 meter. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 9. Sebuah benda bermassa 4 kg melaju dengan kecepatan 10 mph, boleh dipukul hingga berbalik arah. Nah, kata berbalik arah itu berarti kalau mula-mula ke kiri, V1, lalu dipukul dengan pemukul, maka jadi V2 lah kita katakan ya. Maka nanti impuls adalah F kali delta T, tapi tidak ada gayanya, kita gunakannya di delta P. Delta P-nya M kali V2 min V1. M-nya adalah 4 dikali V2. Akhirnya jadi 8. Awalnya min 10 ya. Asal berbalik arah jadinya akan malah seperti ini. Ya, ini 18 kali 4. Itu adalah 72 ya. 72 kg mprs. Jawabannya adalah D. Ya, soal berikutnya, soal nomor 10. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter atau 100 cm, lalu memantul sampai 60 cm. Lalu tinggi pantulan kedua berapa? Nah, ini kan semakin pendek terus nanti. Persamaannya bagaimana? E sama dengan akar dari H1 per H0, atau juga sama dengan akar dari H2 per H1. Nah, dan seterusnya, itu E. Nah, maka nanti ini bisa kita kuadratkan kiri kanan supaya habis akarnya ya. Kalau dikuadratkan hasilnya akan jadi bagaimana? Kuadratkan. Nah, ini kuadratkan. Ya, jadi sebenarnya H1 per H0 akan sama dengan H2 per H1. Jadi H1-nya ada diketahui ya. Tinggi pantulan pertama 60, tinggi mula-mula 100. Sama dengan H2 yang dicari, H1-nya adalah 60 ya gitu ya. Maka H2-nya bisa kita dapatkan dari sini, kali silang aja. Ya, 6 kali 6, 36. Ya. D jawabannya. Soal nomor 11. Bola bermassa 150 gram disepak dengan laju 60 mprs dari keadaan diam. Nah, dari keadaan diam berarti V awalnya adalah 0. Oke, jadi akhirnya V2-nya jadi 60 mprs. Itu setelah. Berapakah gaya impuls yang bekerja? Ya, kalau ada awal dan ada akhir ditanya berapa gaya impuls? Impuls sama dengan delta P. Nah, pertanyaannya kan gaya, berarti F kali delta T sama dengan M kali V akhir min V awal. F-nya dicari berapa? Delta T-nya 5 mili. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan massanya 0,15
dikali 60 kurang awal. Jadi dari sini kita akan dapatkan berapa gayanya. F sama dengan, itu hasilnya, kalau dibagikan aja ya, tapi ini kan 5 kali 10 min 3, nanti naik ke atas jadi 1000 ya. Ini hasilnya adalah 1800 Newton. Jawabannya adalah C. Ya, soal berikutnya, soal nomor 12. Alasan petinju menggunakan sarung tinju saat bertanding adalah, nah, dikaitkan dengan impuls adalah perubahan momentum. Nah, kita lihat impuls itu adalah F kali delta T sama dengan M kali delta V. Jadi kalau dilanjutkan lagi, F sama dengan M delta V per delta T. Nah, kalau kita lihat di sini, delta T itu berbanding terbalik dengan F. Jadi kalau delta T-nya besar, itu menyebabkan F-nya jadi kecil. Nah, sekarang kita bayangkan kalau pemain tinju memiliki kekuatan yang sangat besar, itu sangat berbahaya ketika dikenai ke wajah ya, misalnya tanpa sarung tinju. Dengan sarung tinju, apa bedanya? Dengan sarung tinju, selang waktu bersentuhan antara tangan dengan yang dikenai tinju itu akan semakin lama. Itu tujuannya adalah untuk mengecilkan gaya pukulnya. Karena apa? Karena waktu sentuhannya jadi lebih lama, karena ada peredamnya ya. Selang waktunya jadi kecil agar gayanya jadi selang waktunya jadi besar karena dia punya peredam, kan menyebabkan gayanya jadi kecil. Ya, soal nomor 13. Ya, jawabannya adalah D ya tadi ya. Soal nomor 13. Boleh dipantulkan dengan laju yang sama. Berarti kalau mula-mula 50, ini juga 50 juga. Nah, bedanya ini minus. Ya, pertanyaannya besar perubahan momentum. Besar perubahan momentum. Perubahan momentum sendiri itu vektor ya, yaitu P akhir kurang P awal, atau M kali V2 min V1, gitu ya. M-nya masanya 0,04, dikali V akhirnya adalah min 50, P awalnya 50. Berarti sebenarnya kalau ditanya sebenarnya perubahan momentumnya itu adalah minus ya. Min 50, min 100. Berarti jadi min 4. Nah, ini sebenarnya perubahan momentumnya ke kiri ini karena dindingnya akan memberikan gaya impuls ke kiri sebenarnya. Jadi besarnya itu sebenarnya di harga mutlak yang besarnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikut, dua benda yang bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, jika tidak lenting sama sekali, itu adalah nilai E-nya itu sama dengan 0, baru keduanya akan menempel satu sama lain, dan ada delta EK. Delta EK-nya tidak sama dengan 0. Ada energi yang hilang. Selama tumbukan. Tapi apakah berlaku hukum kekalahan momentum? Tetap berlaku. Hukum kekalahan momentum tetap berlaku pada saat tumbukan. Keduanya bersatu atau menempel. Nah, berarti jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Ya. Soal terakhir, soal nomor 15. Bola biliar disodok dengan gaya 4 Newton dalam waktu 0,1. Jika massanya 0,05 dan awalnya diam, kecepatan setelah disodok adalah, ini teorema impuls momentum. Impuls adalah perubahan momentum. Impulsnya F kali delta T sama dengan M kali V akhir min V awal. F-nya adalah 4, selang waktunya 0,1, sama dengan massanya. Massa 0,05 kali V akhirnya yang dicari, mula-mula diam. Ya, maka dari sini bisa kita dapatkan berapakah V2-nya. Maka V2-nya itu adalah 8 mPs.